Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 7 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Mubarak Al-Mubarak di kota Boyolali, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema nikmat akhirat lebih indah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah sekalian Masjid Al-Mubarak yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema ini adalah tema bukti keimanan, karena berkaitan dengan perkara yang gaib yang kita tidak pernah melihatnya. Kita hanya diberitahukan melalui ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tema ini harus diyakini dengan keimanan.
Karena biasanya manusia cuma bisa mempercayai apa yang dilihat secara langsung dengan mata kepalanya, atau apa yang didengar secara langsung dengan telinganya. Sedangkan tema ini kita wajib meyakininya, mempercayainya, dan meneguhkan hati di dalamnya, padahal kita belum pernah melihatnya, yaitu tentang surga dan neraka. Makanya saya katakan tema ini adalah bukti keimanan karena mempercayai perkara yang gaib. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Apa itu hal gaib? Semua yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tema ini adalah tema yang berkaitan dengan bukti iman. Ya, orang kadang ada yang mau sholat ketika baru melihat pohon sholat, baru dia mau sholat. Ada yang percaya kepada Allah saat melihat buktinya, seperti ada ikan tulisannya Allah pada sirip-siripnya atau pada kulitnya Allah, baru dia percaya. Tetapi sulit untuk mempercayai adanya surga dan adanya neraka. Maka tema ini penting karena berkaitan dengan bukti iman. Persis seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dirinya pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi dalam satu malam sebelum subuh, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "In kana kama qala wa huwa ab'adu min dzalik fa ana usaddiquhu." Kalaupun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar, bahkan mungkin lebih jauh dari itu, aku mempercayainya. Dan ini yang sebenar-benar beriman. Beriman kepada adanya surga meskipun belum pernah melihatnya. Dan beriman dengan adanya surga, benar adanya, itu amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa annal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal." Lihat, hadis ini baik-baik. Dan ini pentingnya tema kita. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bahwa Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah ciptakan dengan ucapan kun, bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah ruh Allah, Allah ciptakan ruh lalu Allah masukkan ke dalam janin Maryam alaihissalam, dan bersyahadat bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga apapun amalnya. Ya. Para ulama yang mensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan apapun amalnya, maksudnya adalah seberapapun dosanya. Kalau dia bersyahadat surga itu benar adanya, neraka di akhirat kelak benar adanya, maka seberapapun dosanya pasti masuk surga.
kecuali kalau dia mati di atas kesyirikan. Ini penafsiran yang pertama. Ala ma kana minal amal, apapun amalnya, apapun dosanya, maka selama dia meyakini surga itu benar adanya, pasti dia masuk surga. Yang kedua, penafsiran kedua, ala ma kana minal amal, apapun amalannya, maksudnya adalah dia akan masuk surga sesuai dengan tingkatannya di surga, sesuai dengan amalan-amalan dia. Dia akan masuk surga dan tingkatannya di dalam surga sesuai dengan amalan-amalan dia. Disitulah letak pentingnya beriman, mempercayai seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa surga benar adanya. Karena salah satu faidah manfaat kebaikan beriman surga benar adanya adalah seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga apapun dosanya. Swarga benar adanya. Itu harus yakin. Tidak boleh ragu. Di akhirat kelak ada surga. Harus yakin. Itu sebuah amal ibadah. Bahkan kadang-kadang mengalahkan keyakinan-keyakinan lainnya. Ini faedah pertama dan pentingnya tema ini. Faedah yang kedua, membicarakan surga dan neraka di majlis-majlis itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Setiap kali bermajlis pasti membicarakannya surga dan neraka. Maka kita sekarang sedang mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membicarakan tentang surga dan neraka di hadapan para sahabatnya, seperti hadis Hamzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Kita sering duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka. Seakan-akan kita bisa melihat surga dan neraka tersebut begitu jelas dengan mata kepala kita secara langsung. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan surga dan neraka sampai jelas sekali. Ini juga menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan surga dan neraka dengan detail sekali. Alhamdulillah, pada pagi ini kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang surga dan neraka. Pentingnya yang ketiga, tema ini, nikmat akhirat, nikmat surga lebih indah adalah agar kita tidak lalai dengan dunia, akibat dunia. Agar kita tidak lalai beribadah disebabkan dunia. Sebagian orang melalaikan perintah, melanggar larangan, gara-gara lupa ada surga. Yang di sawah, sebagian ada yang tidak sholat. Kenapa? Karena lupa surga. Coba ingat surga, niscaya sholat, niscaya meluangkan waktu untuk sholat 5 waktu. Ya, yang sedang melakukan pembunuhan, perzinahan, pencurian, minum-minuman yang memabukkan, berjudi, salah satu penyebabnya adalah lupa adanya surga. Kalau dia ingat surga, niscaya tidak akan melalaikan perintah, melanggar larangan. Apa dengan semisal sholat gara-gara harta? Ya,
sampai meninggalkan sholat gara-gara nyari duit. Gara-gara harta kadang-kadang melanggar larangan, menghalalkan segala cara seperti sogok menyogok, pungutan liar, rentenir. Ya, gara-gara duit, ingin dapat duit. Bahkan di beberapa daerah kadang-kadang kita dapati ada orang-orang yang memang kerjaannya menjadi rentenir. Menghutangi orang untuk mencelakakan orang. Dan ini lebih buruk daripada main judi. Para rentenir lebih buruk daripada tukang judi. Menghutangi orang untuk mengambil keuntungan dari hutang tersebut. Hutang 1 juta dibayar 1.500.000. Wonten nggih? Hah? Banyak. Kata. Wonten en kata. Hah? Semestinya seorang muslim, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang muslim, saudara muslim yang lain tidak boleh menzaliminya. Apalagi orang miskin saat berhutang itu semestinya dibantu. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Seorang muslim, Allah akan selalu menolong seorang muslim selama muslim tersebut menolong saudaranya. Ini enggak. Yang miskin perlu uang malah dikasih hutangan. Hutangannya kalau terlambat bayar sekian, kemudian pokok hutangnya ditambah daripada aslinya. Itu seperti orang lagi sakit, dikejar anjing gila, kemudian masuk got, kena tangga, persis. Itulah bentuk orang yang menzalimi orang lain dengan menghutangi riba. Kalau dia tahu surga, tidak akan begitu. Ini pentingnya masalah ini. Mengingat surga. Menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Di zaman sekarang, sebagian persis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. La yubalil mar'u, sayati 'alan nasi zamanun, la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak peduli apa yang dia ambil dari harta. Apakah yang halal, apakah yang haram. Nggak peduli. Pokoknya yang aku cekel halal. Apapun caranya mencekelnya. Yang belum aku cekel haram. Itu semboyan sebagian orang zaman sekarang. Nyari duit. Nah, orang kalau ingat nikmat surga, maka niscaya tidak akan menghalalkan segala cara. Di sini pentingnya mengingat surga, mengetahui nikmat surga lebih indah, lebih dari segala nikmat dunia. Itu poin yang ketiga. Orang yang mengingat surga, niscaya dia akan senantiasa jauh daripada pelalaian perintah atau pelanggaran larangan. Tidak terlena dengan dunia, tidak menghalalkan segala cara untuk dunia. Contoh yang lain, laki-laki yang berzina, apa enaknya? Cuma 5 menit, 10 menit, habis itu dia merasa dirinya kotor semua, hatinya tidak tenang, pikirannya melayang kemana-mana, dia khawatir istrinya seperti itu kan sebagaimana dia berlaku kepada anak perempuan orang lain. Kemudian imannya diangkat oleh Allah selama dia berzina, tidak dikembalikan kecuali ketika dia berlepas dari perbuatan zina tersebut. Kalau dia tahu tentang perempuan-perempuan di surga, maka niscaya dia tidak akan menghalalkan ataupun tidak akan mengerjakan perbuatan zina. Ini Bapak Ibu, pentingnya tema ini. Membuat seseorang senantiasa selalu taat
mengerjakan perintah, menjauhi larangan, tidak terlena dengan dunia, tidak menghalalkan segala cara untuk dapat dunia. Baik, sekarang saya akan membuktikan berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat surga lebih indah daripada nikmat dunia. Nikmat surga lebih indah daripada nikmat dunia. Sehingga seseorang tidak mudah-mudah mendewakan dunia. Apalagi di zaman sekarang. Sebagian orang mengira bahwa sukses itu adalah kaya. Kaya adalah sukses. Meskipun tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Apabila ada bapaknya meninggal, dia tidak bisa memandikan untuk bapaknya. Ini enggak sukses. Persis yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang perhiasan kehidupan dunia, tetapi mereka lalai dari perhiasan kehidupan akhirat. Lihat penafsiran ayat ini. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, wallahi ya'lamun. Mereka demi Allah mengetahui bagaimana perhiasan dunia. Sampai-sampai kalau seandainya diletakkan emas di ujung kuku mereka, tanpa ditimbang, mereka akan tahu berapa berat emas tersebut. Tanpa ditimbang. Saking pinternya urusan dunia. Wala yuhsinus shalah. Tapi boten ngertos tentang sholat. Bacaan sholat tidak faham. Tata cara sholat Nabi belum tahu. Ini enggak sukses. Setinggi apapun pangkat seseorang, titel seseorang, derajat seseorang di dunia, selama dia urusan agamanya lemah, maka tidak sukses. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kita akan sebutkan tentang nikmat akhirat lebih indah. Yang pertama, nikmat akhirat lebih indah dibandingkan nikmat dunia, bahwa nikmat akhirat banyak dan nikmat dunia sedikit. Nikmat akhirat banyak dan nikmat dunia sedikit. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 38. Araditum bil hayati dunya fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia? Padahal tidaklah perhiasan kehidupan dunia kecuali hanya sangat sedikit sekali. Sebesar apapun seseorang mempunyai harta, dibandingkan nikmat surga sangat sedikit, tidak ada apa-apanya, tidak bisa dibanding. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima yarja." Tidaklah perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan. Lalu dia angkat, apa yang menetes dari jarinya tersebut itulah dunia. Sisanya dari air lautan itulah nikmat akhirat. Jadi berapa perbandingannya? Tidak bisa dibandingkan. Sebesar apapun kekayaan orang di dunia, dibandingkan nikmat akhirat sangat sedikit. Dan itu harus kita yakini. Dan ini yang beratnya. Kita membicarakan sesuatu yang kita semua tidak pernah bisa melihatnya. Sampai sekarang. Bahkan
Jangan melihat. Membayangkan saja tidak akan pernah bisa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Annal jannah la khatara laha." Surga tidak pernah bisa dibayangkan nikmatnya. Tidak pernah bisa dibayangkan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang menghalalkan segala cara untuk demi harta, ingat baik-baik. Harta ini tidak akan ada nilainya sama sekali dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat akhirat, nikmat surga lebih indah dibandingkan nikmat dunia, bahwa nikmat akhirat lebih kekal dibandingkan nikmat dunia. Tidak ada di atas muka bumi ini kecuali hancur. Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajh." Segala sesuatu pasti akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 88. Hancur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la yakhlaq kama yakhlaqut thawb." Iman itu bisa rusak sebagaimana pakaian bisa rusak. Bapak beli, kadang-kadang nih anak-anak muda sekarang kan zamannya OOTD. OOTD itu maksudnya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya mahal-mahal. Misalkan baju 100 juta. Baju dalam 50 juta. Celana dalam 500 juta. Barangnya yang di dalam cuma itu-itu juga. Itu namanya OTD, Pak. Ya. Jam tangan 1,3 miliar. Apapun semuanya di dunia, sebagus apapun, dari kulit apapun, pasti rusak. Beda dengan nikmat akhirat. Dia kekal abadi. Tidak pernah rusak. Maka rugi yang mendewakan dunia. Rugi yang mengabdikan dirinya kepada dunia. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini, yaitu surat Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Nikmat akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tadi yang pertama apa? Lebih banyak. Nikmat akhirat lebih banyak dibandingkan nikmat dunia. Banyak. Sebanyak-banyaknya. Tidak pernah terbatas. Banyak. Yang kedua, nikmat akhirat lebih kekal dibandingkan nikmat dunia. Pakaian apapun yang kita pakai. Rasulullah SAW bersabda, ini perhatikan, yang kadang-kadang sayang-sayang dengan duitnya. Apalagi perhatikan. Apalagi kalau urusan menafkahi anak istri atau rahim-rahim. Maka jangan pelit, bakhil, medit. Apa lagi? Kutil. Jangan pelit. Rahim itu sinten? Rahim itu bapak, ibu, kakek, nenek dari bapak, kakek nenek dari ibu, itu rahim. Ke atas, terus buyut ke atas. Itu rahim. Jangan medit, jangan kutil terhadap rahim kita. Ke bawahnya lagi, anak, cucu, cicit, itu rahim. Ke samping, saudara, saudari, kakak, adik, laki-laki, perempuan. Kemudian bawahnya, keponakan, itu rahim. Kemudian ke samping kanan, paman, bibi, saudara bapak, saudari bapak, saudara ibu, saudari ibu. Itu rahim. Tidak boleh bakhil. Perhatikan yang bakhil-bakhil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat lebih baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali mali."
Anak Adam sering mengatakan, oh ini harta saya, ini perusahaan saya, ini rumah makan saya, ini dan seterusnya. Wallahi ya bani Adam, malaka min malik illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Demi Allah, wahai anak Adam, tidak ada harta yang kau miliki kecuali yang engkau makan, dan itu akan menjadi kotoran. Yang engkau pakai pasti hancur. Sebagus apapun, mobil semewah apapun, motor sebesar apapun, pasti hancur di dunia ini. Dan yang engkau sedekahkan ini, yang engkau sedekahkan, itulah yang akan tersisa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu yang akan tersisa. Itu yang akan menemani kita di akhirat. Ketika kita sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian kalau kita beriman, kita bisa menjawab pertanyaan, lalu dibukakan pintu surga, bau wangi surga masuk ke dalam kubur kita, diluaskan, dilapangkan kuburan kita, datang seseorang. Perhatikan ayat ini baik, hadis ini baik-baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib. Datang seseorang, abshir billadzi yasurruk, yang artinya selamat, engkau mendapatkan apa yang membuatmu bahagia. Kata orang tersebut, ini si mayitnya sedang tidur. Kemudian fahadzal yaum alladzi kunta tu'ad, ini hari yang dijanjikan dulu engkau di dunia. Ini hari yang dijanjikan engkau dulu di dunia. Seperti kita sekarang, kita ini mendapat janji-janji ketika kita di dunia, belum pernah bisa lihat. Kemudian si mayit ini bertanya, man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bi khair. Siapa engkau? Wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan. Memang orangnya datang, wajahnya bagus, hasanus thiyab, pakaiannya baik, kemudian tibir rih, baunya wangi. Kemudian orang tersebut mengatakan, lihat, amaluka saleh, aku amal salehmu. Aku adalah hartamu yang engkau sedekahkan, hartamu yang engkau hutangkan kepada rahimmu. Tanpa pikir panjang. Kadang-kadang kan paman datang kepada kita, kita sebagai ponakannya, Allah meluaskan rezekinya, paman datang kepada kita. Lama paman ini nggak datang ke rumah kita. Pas datang-datang pasti minjem uang. Biasanya begitu. Ya, kan bisa begitu tak? Keluarga nggak lama nggak datang, pas datang pasti pinjam uang. Maka itu tidak perlu konferensi meja bundar dengan istri di dalam kamar. Ya, nggak perlu. Paman kasih. Paman itu bagaikan bapak, bibi bagaikan ibu. Kalau ibu kita meninggal, maka yang paling wajib kita sering datangi bibi kita. Al-khalah bimanzilatil Kata Rasulullah SAW, bibi bagaikan kedudukannya sama dengan ibu. Ingin berbakti kepada ibu yang sudah meninggal, sering-sering berbakti kepada bibi yang masih hidup. Itu yang akan menemani kita. Itu yang akan kekal abadi. Adapun yang semua kita miliki ini hancur. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 36. Fama utitun min syai' fama mata'ul hayati dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Apa saja yang diberikan kepadamu itu adalah kehidupan nikmat dunia. Artinya akan hancur. Dan yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih kekal. Ingat Pak, kapan kita sedang melalaikan kewajiban, ingin melanggar larangan, ingat, di sisi Allah lebih kekal. Ini obat sangat mujarab Pak. Saya katakan ya, misalkan bapak meninggal, kemudian terjadi persengketaan harta waris. Itu yang akan waras dalam urusan harta waris hanya dia yang tahu nikmat akhirat lebih indah. Dia tidak mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta waris. Kenapa?
Karena dia tahu wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal, yang akan mengikuti kita sampai kita mati. Pak, baik, pahami baik-baik, yakini baik-baik. Kita ini hidup, Pak, 60-70 tahun. Selesai umur kita. Tidak akan bisa nambah lebih banyak. Hanya sedikit yang nambah. Dan itu nas, dalil tegas dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Lalu kemudian di akhir-akhir hidup kita bertengkar gara-gara harta yang kita nggak bawa. Rasulullah SAW bersabda, Yatba'ul mayyita thalathatun. Yang akan mengikuti mayat 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Nomor 1 harta, nomor 2 keluarga. Itu akan pulang, yang tersisa amalnya. Maka untuk apa menghalalkan segala cara? Toh di akhirat ada yang lebih baik. Kenapa mendendam di antara para rahim? Ada sebagian orang pendendam, Pak. Iya wes. Sekarang saya nggak tuntut, nanti tak tuntut di akhirat. Iya, ada yang begitu. Dia menang. Saya nggak tuntut, nanti tak tuntut di akhirat. Ini pendendam orang ini. Dan saya berikan konsep, Pak, bagi orang pendendam. Perhatikan baik-baik. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Ustaz, boleh kan kita nuntut balas di akhirat? Boleh. Tetapi memaafkan, menghalalkan di dunia lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena orang yang memaafkan di dunia, dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat surga lebih baik dibandingkan dia menuntut balas di akhirat. Dia cuma dapat transferan pahala tetapi tidak ada jaminan surga. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddatil muttaqin alladzina." Dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Yang telah dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Siapa orang bertakwa yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi? Orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sulit atau lapar dan orang-orang yang menahan amarah. Ustaz, dia yang salah, Ustaz. Apalagi dia ada harusnya minta maaf kepada kakek. Dia yang salah dulu, Ustaz. Ngejek istri saya, dia yang salah. Urusan yang dulu nggak akan selesai. Al-kadhimin al-ghaidh wal-'afina 'anil nas. Menahan amarah dan pemaaf terhadap manusia. Itu yang dijanjikan oleh Allah sebagai orang bertakwa dan janjinya surga seluas langit dan bumi. Itu jaminan. Bagi orang yang menghutangi. Nih, yang diluaskan rezekinya, yang menghutangi. Nggak usah cerita ke sana. Ya, ada orang menghutangi 100.000. Aku berhutang sama aku nggak bayar-bayar. Cerita satu desa, satu RW diceritain. Hutang 100.000 nggak bayar-bayar. Dari mulai 10 tahun yang lalu. Ya akhi, maafkan. Halalkan. Janjinya surga. Rasulullah SAW bersabda, Inna tajiran min Bani Israel yudayinun nas. Ada seorang saudagar kaya dari Bani Israel suka menghutangi manusia. Fa idza ra'a mu'siran, kalau seandainya dia melihat orang yang sulit bayar hutang, dia katakan kepada pegawainya, tajawaz anhu la'allallah an yatajawaznya. Maafkan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita.
Maka apa kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, fatajawazallahu anhu faghfira lahu. Allah maafkan dia, diampuni dosanya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mendapatkan harta di akhirat yang lebih baik. Ini nikmat akhirat lebih baik, lebih kekal di yang kedua. Ya, nikmat akhirat lebih indah dari sisi lebih kekal. Yang ketiga, nikmat akhirat lebih indah dari nikmat dunia dari sisi lebih mudah. Di akhirat nggak ada kesulitan, Pak. Tidak ada kesulitan. Di surga semuanya indah, mudah. Di dunia, Pak, saya sering mencontohkan ini, mohon maaf contoh saya. Karena inilah manusiawi, inilah dunia. Saya lagi ceramah, kebelet misalnya. Kebelet, Pak. Itu kesulitan dunia. Kebelet. Coba antum bayangkan, lagi ceramah kebelet. Jamaah sekalian. Ya. Lagi dalam perjalanan kebelet. Naik mobil, naik bus, naik apa saja meskipun kendaraannya mewah. Kalau sudah kebelet pasti sulit. Betul apa betul? Makanya di surga tidak ada kebelet, Pak. Mudah. Bagaimana mereka? Makan sebanyak-banyaknya. Nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Hanya orang-orang yang tidak paham tentang surga yang mendewakan dunia. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat di dunia media sosial yang pamer-pamer tentang dunia, pamer saldo ATM, pamer beli mewah, beli mobil mewah. Ya akhi, pelajari surga, Anda akan malu. Ya, malu dengan pamer-pamer seperti itu. Pelajari surga. Dia sangat mudah. Salah satu kemudahan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang surga, surat Al-Insan ayat 14. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Saya bacakan, Pak, ya. Tafsir dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Kata Imam Ibnu Katsir menukilkan dari perkataan Imam Mujahid. Imam Mujahid seorang tabi'i, belajar langsung dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada buahnya dipetik dengan semudah-mudahnya, in qama irtafa'at biqadri. Kalau penghuni surga itu, ya, penghuni surga itu berdiri, maka pohonnya akan ikut berdiri di sampingnya. Wa in qa'ada tadallat lahu hatta yanalaha. Kalau seandainya penghuni surga duduk, maka pohonnya ikut duduk. Wa in ittaja'at tadallat lahu hatta yanalaha. Kalau seandainya penghuni surga berbaring, pohonnya ikut berbaring. Intinya, Pak, di surga tidak ada bonten-nenten manja. Kalau seandainya ada orang, misalkan ada asosiasi penjual es kelapa muda, kaum muslimin yang ingin buka puasa dengan es kelapa muda, maka kami asosiasi penjual kelapa muda pada Ramadan tahun ini menyatakan berhenti. Yang ingin minum es kelapa muda manjat sendiri sana. Sulit tak? Sulit. Sekarang mudah karena ada online. Dikit-dikit online, dikit-dikit online. Asal dia sulit, dunia itu sulit. Di dunia, di surga tidak ada manja. Semuanya mudah. Tidak ada buang air besar, buang air kecil. Ingin mendapatkan perempuan, mudah. Dan perempuannya kekal abadi.
tidak pernah tidak baik. Selalu perawan. Kawa'iba atraba. Buah dadanya tidak pernah jatuh. Nah, sudah tuh menghayal macam-macam. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah. Kulo Pak, orang Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dapat istri itu satu-satunya perempuan yang menerima saya. Harus mengarungi 2 lautan ke Nusa Tenggara Barat. Ini para ikhwah, susah. Dunia susah, sulit. Mau nambah, susah. Ya, lebih berat perjuangannya dari yang pertama. Ini para ikhwah, dunia susah. Ada cerita. Seorang perempuan bertanya kepada Syekh di Arab Saudi, "Ya Syekh, wahai Syekh, bolehkah saya berdoa kepada Allah? Wahai Allah, masukkanlah saya dan suami yang saya paling cintai ke dalam surga." Kata Syekh, boleh. Sebentar Syekh, doanya belum selesai. Tapi jangan beri suami saya bidadari di surga. Apa jawaban Syekh? Tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirah. Kaman? Kalian sudah menyiksa kita, sudah tidak bisa poligami di dunia, di akhirat juga begitu. Nah, maka tidak ada kesulitan Pak. Ingin berapa saja asalkan sampean masuk surga, maka terserah. Bentuknya bagaimana? Terserah. Tidak ada kesulitan. Kemudian ada perempuan juga pernah curhat kepada saya, "Ustaz, bagaimana ya menghadapi situasi ini? Suami saya ketika dalam keadaan sekarat, sakit keras, beliau memanggil saya. Wahai istri," ini kejadiannya tak? "Wahai istriku, saya sepertinya sudah mau meninggal. Engkau harus berjanji. Jangan menikah setelah saya mati." Sang istri kan mengatakan, "Tidak, nanti tambah cepat matinya." Akhirnya apa yang terjadi? Kata sang istri, "Saya iyakan Ustaz, agar dia tenang hatinya." Akhirnya dia meninggal. Sekarang Ustaz, saya masih muda. Banyak laki-laki kumbang-kumbang yang mau datang kepada saya. Apakah saya boleh mengingkari janji tersebut? Kalau saya mengingkari janji, nanti di akhirat kalau ketemu dia gimana Ustaz? Maka saya katakan, jawabannya, wasiatnya, perjanjiannya batil. Karena seorang perempuan berhak untuk menikah. Dan memang ada hadis al-mar'ah li akhiri azwajiha. Seorang perempuan akan bersama suaminya yang terakhir. Seorang perempuan akan bersama suaminya yang terakhir. Maka kemudian saya katakan, "Bu, nanti kalau ibu dan suami ibu yang terakhir masuk ke dalam surga, lalu bertemu dengan suami ibu yang pertama, dia tidak akan mungkin, kue ya? Nggak tepat janji?" Nggak mungkin. Orang penghuni surga ucapannya cuma Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum. Itu saja. Nggak ada perkataan-perkataan lahu, sia-sia, marah, amarah. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Ketiga. Nikmat akhirat lebih indah, yaitu lebih lebih mudah dibandingkan nikmat dunia. Yang keempat, nikmat akhirat lebih indah, yaitu dilihat dari sisi kualitas nikmat tersebut. Nikmat akhirat kualitasnya lebih baik dibandingkan kualitas dunia. Sebelum saya ceritakan lebih lanjut lagi, saya pernah punya kajian di daerah Jawa juga. Kemudian saya katakan,
penghuni surga, kelak minumannya ada minuman yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idat lil muttaqin." Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu sungai yang terbuat dari asal musaffah, yaitu sungai yang airnya madu yang sangat bersih, tidak ada kotoran pada madu tersebut. Saya ulangi ya ayatnya. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anhar. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air min ma'in ghairi asin. Air yang tidak berubah rasa dan baunya. Ini minuman penghuni surga yang pertama. Sungai airnya tidak pernah basi, tidak pernah berubah rasanya. Satu. Wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'mu. Dan sungai dari air susu yang tidak juga berubah rasanya. Susu tidak berubah rasanya, tidak basi. Dua. Yang ketiga, wa anhar min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai dari minuman yang khamr, yang lezat bagi peminumnya, tidak memabukkan, beda dengan khamr dunia. Yang keempat, wa anhar min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sangat bersih. Ada kakek-kakek setelah kajian protes saya, Ustadz sudah mengajarkan ilmu yang tidak benar. Apa kek? Kita tidak boleh minum khamr, Ustadz. Khamr itu haram. Saya bilang, kek, ini khamr di surga. Ladzah lisyaribin. Khamrnya lezat untuk peminumnya. Pokoknya khamr haram. Titik, kata beliau. Maka pelajaran yang diambil di sini, kualitas nikmat di akhirat di surga lebih baik daripada nikmat di dunia. Contohnya khamr. Sama namanya, tetapi kualitasnya beda. Khamr di dunia memabukkan. Khamr di dunia mendatangkan kezaliman. Khamr di dunia mendatangkan kemungkaran. Khamr di dunia melalaikan dari sholat dan berzikir kepada Allah. Tetapi khamr di akhirat, khamrin ladzatin lisyaribin. Khamr yang lezat diminum oleh orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata tentang memahami nikmat surga. Beliau mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa al-asma." Tidak ada yang sama antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat kecuali cuma nama. Hakikatnya, kualitasnya pasti berbeda. Khamr dunia dengan khamr akhirat sama namanya, tetapi kualitasnya sangat beda. Perempuan dunia dengan perempuan akhirat sama namanya, tapi kualitasnya sungguh beda. Coba Pak, cari putri yang paling cantik sedunia, yang kalau nongol itu bercahaya. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi bidadari surga, kalau seandainya dia menongolkan dirinya, maka seluruh dunia terang benderang terisi bau wangi. Pak, putri kecantikan manapun kalau kentut pasti bau. Di akhirat, seluruh penghuni surga jangankan bau, keluar jempol kakinya saja, seluruh desa, seluruh bumi akan semerbak baunya. Maka saya katakan, rugi yang menghalalkan segala cara berzina. Apalagi kadang-kadang yang dizinai pas dilihat siangnya kok elek. Makanya kan kalau pas lagi berzina itu gelap-gelap gitu, supaya nggak kelihatan jeleknya. Dan kemudian
Dapat nikmatnya cuma 5-10 menit. Selesai. Sedangkan bidadari di surga, inna ansha'nahunna insya. Setiap kali digauli kembali perawan. Ayo tuh. Ayo menghayal sana kemana-mana. Silakan. Agar kita tidak mudah menghalalkan segala cara. Dan khusus untuk perempuan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ini laki-laki ya adalah paling lemah pada perempuan. Jangan bermudah-mudah untuk berkomunikasi dengan perempuan. Karena kita adalah makhluk paling lemah. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifan." Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Kata Imam Mujahid, fi amrin nisa, lemah dalam perkara wanita. Kata Imam Qatadah, yadhhabu aqluhu indahunna. Laki-laki sekuat apapun, setegar apapun, sebijak apapun, sepintar apapun, akan hilang akalnya ketika di tengah-tengah perempuan. Jangan main-main pokoknya Pak, godaan perempuan. Kita tidak akan pernah kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Ya, nih yang jenggotan-jenggotan. Jenggotmu tidak menjaminmu selamat dari godaan perempuan. Setuju nggak? Setuju? Hati-hati. Ya, itu yang keempat, lebih baik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apapun lebih baik. Dan perhatikan perkataan Abdullah bin Abbas tadi. Ini menarik. Ada sebagian orang, ini misalkan ya, Masjid Al-Mubarak, sepertinya sudah pantas untuk diperluas. Oke? Tapi kenapa masih sulit membangunnya? Contoh. Kenapa sampai donasi? Misalkan. Karena ada sebagian orang tuh cara berpikirnya begini. Oke Ustadz, kalau bangun masjid kan dibangunkan rumah. Baik. Apa yang terbenam di dalam pikiran Bapak? Rumahnya sinten? Kan gini, secara berpikir saya permudah. Kan ada hadisnya begini. Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid walaupun seangkreman burung. Burung itu kalau mengangkremi telur-telurnya kan kecil. Walaupun sekecil itu andilnya dalam pembangunan masjid, Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Jujur Pak. Bapak ketika mendengar hadis ini, rumah yang Bapak pikirkan sekarang, rumah siapa? Ketika hadisnya tadi, siapa yang membangun rumah untuk Allah, walaupun seangkreman burung, masjid maksudnya, membangun masjid, walaupun seangkreman burung, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Jujur, rumah siapa yang kepikiran Pak? Rumah kita. Karena tidak memahami konsep yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau mengatakan bahwa ma yushbihu syai'un fid dunya mimma fil akhirati illa al-asma. Tidak ada yang bisa disamakan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat kecuali cuma nama. Hakikatnya beda, lebih baik, lebih indah. Pernah nggak bisa membayangkan ini dinding seluruhnya emas? Nggak pernah. Pernah nggak bisa membayangkan berlian dijadikan rumah? Nih, hadis ini saya akan tujukan kepada ibu-ibu yang ada di belakang. Agar benar-benar menjadi istri yang saleh. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam dan berkaitan dengan surga ya.
Kata Jibril, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah atatka." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah akan mendatangimu. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam. Jika dia datang kepadamu membawa makanan untukmu, maka bacakan dariku, yaitu Jibril, dan dari Allah salam. Seorang wanita hidup di atas muka bumi dapat salam dari Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala. Istimewa. Kemudian kata Jibril alaihissalam, "Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wala nasab." Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah, beliau akan mendapatkan rumah di surga. Rumah apa wahai Jibril? Rumah bambu. Bambu yang bagaimana? Dari berlian. Pernah melihat berlian? Pernah ketok berlian? Tidak pernah. Apalagi rumah bambu berlian. Min qasab. La sakhaba fihi wala nasab. Yang mana rumahnya tersebut ketika hidup di dalamnya tidak ada kegaduhan. Dan tidak sulit. Orang kalau punya rumah bambu pasti akan rek dan sulit. Maka rumah qasab itu adalah bambu berlian. Tidak bisa dibayangkan, Pak. Karena memang konsep surga itu tidak bisa dibayangkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seseorang tidak akan pernah tahu apa yang nikmat surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bisa dibayangkan. Yang menarik di sini untuk ibu-ibu adalah, nah itu yang saya katakan tadi. Coba, yang ketika kita membangun masjid, kemudian dijanjikan rumah, kita ingat rumah kita yang kalau datang hujan, banjir. Kalau datang, na'udzubillah, awan, panas, ngungsi. Itu rumah dunia. Itu yang salah dalam konsep berpikir kita tentang nikmat surga. Kita membayangkan rumah itu rumah dunia, padahal tidak seperti itu. Bayangkan semua ini adalah lantainya, dindingnya emas. Luar biasa. Bayangkan Khadijah tadi. Terbuat dari berlian. Rumah terbuat dari berlian. Yang menarik buat ibu-ibu adalah min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Yaitu rumah yang terbuat dari bambu berlian, hidup di dalamnya tidak sulit. Para ulama menjelaskan kenapa Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu berlian yang tidak pernah sulit hidup di dalamnya. Karena beliau sebagai istri tidak pernah membuat sulit suaminya. Permintaan-permintaan tidak pernah sulit terhadap suaminya. Menjadi seorang istri yang qanaah dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Yang kedua, in qasab la sakhaba fihi wala nasab. Dan tidak pernah gaduh. Tidak, kata para ulama, kenapa Khadijah mendapatkan itu? Karena lam tarfa' sautaha amama zawjiha. Belum pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Maka perhatikan itu amalan-amalan. Ibu saudari-saudari muslimah, salah satu amalan terbesar ibu masuk surga, menggapai ridha suami. Asalkan suaminya amanah, menafkahi, berbuat baik, maka carilah ridha suami. Sering-sering bertanya kepada suami, "Mas, jenengan ridha sami kula atau enggak? Jenengan ridha enggak?" Itu pertanyaan yang mendatangkan kalau suami, "Iya, saya ridha. Saya mati dalam keadaan ridha kepadamu." Jaminlah itu surganya Allah Subhanahu wa taala untuk sang perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Sudah berapa itu? 4. Nikmat surga lebih indah dari sisi banyak daripada dunia. Nikmat surga lebih indah dari sisi lebih kekal. Nikmat surga lebih indah dari sisi lebih mudah.
nikmat surga lebih indah dari sisi kualitas, lebih baik daripada nikmat-nikmat dunia. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat surga lebih indah dari sisi penghuni surga yang paling rendah nikmatnya dibandingkan penghuni dunia yang paling besar nikmatnya. Apa maksudnya? Begini. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya, "Ya Rabb, ma adna ahlil jannati manzilatan?" Wahai Rabb, apa derajat penghuni surga yang paling rendah nikmatnya? Lihat ya. Setelah ini kita tidak akan pernah pamer dengan dunia kita. Karena kita tahu ternyata nikmat surga di akhirat lebih indah dibandingkan orang yang paling kaya sedunia. Saya pernah diundang ke sebuah negeri paling kaya. Kemudian para panitia mengatakan di luar Indonesia, para panitia mengatakan, Ustadz, itu istana raja. Saya ingin menghinakan dunia di dalam hati saya. Oh, saya begitu saja. Kemudian setelah itu panitia mengatakan, Ustadz, itu istana mempunyai 1000 kamar. Baru, wow, dunia. Dan megah sekali memang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Nikmat paling rendah di dunia bandingkan dengan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling rendah di akhirat dibandingkan dengan nikmat yang paling tinggi di dunia. Nabi Musa bertanya, "Wahai Allah, apa penghuni surga yang paling rendah nikmatnya?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rajulun huwa rajul yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah." Dia adalah seseorang yang masuk ke dalam surga setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk seluruhnya ke dalam neraka. Dia datang terakhir, keluar dari neraka dalam keadaan gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu hidup kembali, lalu dia paling terakhir masuk surga. Lalu Allah berkata kepada hamba tersebut, "Ya fulan, udkhulul jannah." Wahai fulan, masuk engkau ke dalam surga. Kemudian orang ini masuk ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dihayalkan kepada dia surga penuh. Surga sudah dikapling orang. Maka orang tersebut kembali kepada Allah. "Ya Rabb, kaif? Waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim." Wahai Allah, bagaimana aku bisa masuk? Orang sudah ngambil tempat masing-masing di dalam surga. Surga penuh. Kemudian Allah mengatakan, "Udkhulul jannah." Masuk ke dalam surga. 2 kali seperti itu dia mengadu kedua kali. "Ya Allah, bagaimana bisa masuk? Surga penuh." Yang ketiga kali baru Allah mengatakan, "Atarda." Ini penawaran Allah yang pertama bagi penghuni surga yang paling rendah nikmatnya. Kata Allah, "Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya?" Maukah engkau mendapatkan kekayaan seperti orang paling kaya sedunia? Makanya saya katakan tadi yang pamer-pamer itu, Pak, ngapain sih? Ngisi-ngisi nih. Itu malu. Orang yang paling rendah surganya seperti orang yang paling kaya sedunia. Dia pernah hidup di dunia. Langsung dia berkata kepada Allah, "Raditu Rabb." Ya, aku rela. Cukup itu, wahai Allah. Apa kata Allah? "Laka dzalik." Engkau akan mendapatkan itu. Wa mithluha wa mithluha wa mithluha wa mithluha wa mithluha. Dan 5 kali lipat dari kekayaan orang paling kaya sedunia. Coba cek sekarang. Berapa triliun orang paling kaya sedunia sekarang? Coba cek. Yang punya internet cek. Silakan. Anak muda. Coba nih IT-nya. Coba cek. Saya butuh angkanya. Berapa 800.000 triliun kah segitu? Cek.
Hah? Saya tidak perlu namanya. Saya perlu hanya orang yang paling kaya sedunia. Berapa? Pakai pakai anu aja, pakai rupiah. Kita bukan orang Amerika. Hah? 3.430 triliun. 3.400 triliun. Anggaplah 3.500 ngoten ya. 3.500 triliun kali 5. Itu penawaran kedua untuk orang penghuni surga yang paling rendah surganya. Bandingkan tuh yang pamer-pamer. Ngising-ngisingin. Pamer ATM, saldo ATM, pamer beli mobil mewah, pamer. Ngising-ngising. Ya, pamer jam tangan limited edition cuma 9 orang yang punya. Lalu kalau 9 orang saya katakan and then I say to you wow gitu, enggak. Kenapa sih kalau seandainya limited edition, lalu kenapa gitu? Bayangkan dengan surga, dan ini semua Pak, kalau kita masukkan ke dalam relung hati kita, tidak akan menghalalkan segala cara. Para pedagang tidak mudah mengoplos, memalsukan, menipu. Berapa sih untuknya? Yang takaran timbangan menaik-naikkan. Berapa sih untungnya? Bandingkan penghuni surga yang paling rendah. Penawaran keduanya 5 kali lipat kali 3.500 triliun. Allahu Akbar. Kemudian itu ceritanya begini, kan 5. Dan semisalnya. Orang yang paling rendah ini mengatakan kepada Allah, raditu Rabb. Jadi seakan-akan berbicara begini, cukup itu ya Allah, cukup. Kalau dia tidak tahan, itu akan ditambah lagi oleh Allah. Cukup ya Allah, cukup itu. Lalu Allah mengatakan, hadza lak wa 'asharatu amsalih. Walaka mashtahat bihi nafsuk wa ladzat bihi 'ain. Itu akan menjadi milikmu 5 kali lipat dari kekayaan orang paling kaya sedunia. Surga yang paling rendah. Kemudian belum selesai Pak, penawaran yang ketiganya dan 10 kali lipatnya lagi. Allah. Rugi Pak. Yang menghalalkan segala cara untuk dunia sedangkan dia menjual akhiratnya, rugi. 50 kali lipat dari kekayaan seluruh penghuni dunia. Belum selesai Pak, penawaran yang keempatnya. Dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau ingin lihat. Apa yang engkau ingin lihat. Dan apa yang engkau ingin rasakan. Di dalam riwayat yang lain, itu tadi hadis riwayat Bukhari Pak, bukan dari kantong saya. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, ada kejadian yang luar biasa lagi. Penawaran yang kelima, Allah katakan kepada penghuni surga yang paling rendah, kata Allah, tamanna. Silahkan. Tulis semua angan-angan yang engkau inginkan. Kalau Pak kita sedang lalai perintah Allah, asyik dengan maksiat, karena mengejar dunia, ingat kata-kata ini Pak. Tamanna. Napa nggih? Tamanna. Apa artinya? Silahkan angankan seluruh angan-anganmu. Kemudian mungkin dia mengangankan dari sisi makanan belum pernah dia makan ini, dari sisi pakaian, dari sisi perempuan. Saya pengen begini. Semestinya istri saya itu seperti ini. Yang ada sekarang ya ngoten lah gitu. Ya, saya ingin begini, tinggi, semampai, putih, itu kayak apa bihun. Pokoknya angan-angan semua. Sampai apa yang terjadi? Fa idzan qata'at bihi umniyatu. Kalau seluruh angan-angan yang dia inginkan terputus, habis sudah. Allah katakan kepada dia, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan.
Ini belum engkau sebutkan, ini belum engkau sebutkan. Subhan. Itu nikmat surga yang paling. Ini belum engkau sebutkan, ini belum engkau sebutkan, ini belum engkau sebutkan. Fa'idhan qata'at bihi umniyat, fa'idhan qata'at bihi al-amani. Kalau seandainya seluruh angan-angan sudah habis, maka Allah katakan, hadza lak, itu milikmu wa asyaratu amsalih. Dan 10 kali lipatnya. Bandingkan nikmat dunia, Pak. Semoga perbandingan ini membuat kita lebih semangat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya jujur Pak, beberapa kali mengadakan kajian dengan tema ini, ada orang berkata, Ustadz saya dulu ingin masuk surga, tapi setelah ini saya ingin sekali masuk surga. Dan saya katakan, cuma Ustadz, kata dia, saya tahu diri saya ini pemalas Ustadz. Sholat di akhir waktu, enggak berjamaah, nonton sukanya lawak-lawak, bukan ikut kajian. Tapi saya ingin masuk surga dengan cerita Ustaz tadi. Boleh nggak saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Walau hanya halaman surga. Maka saya katakan nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus, innaha a'lal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling mewah. Maka kita berdoa kepada Allah di akhir majelis ini dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaus. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga firdaus bi ghairi hisabin wala adab. Tanpa hisab, tanpa siksa. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengulang dengan ringkas. Nikmat akhirat di surga lebih indah. 1. Lebih banyak. Yang kedua, lebih kekal. Yang ketiga, lebih mudah. Yang keempat, lebih baik kualitasnya. Yang kelima, nikmat surga yang paling rendah mengalahkan seluruh nikmat dunia yang paling tinggi. Semoga kita bercita-cita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikumpulkan kembali di dalam surga, di dalam majelis ilmu. Kalau tidak bertemu, maka saya katakan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nggih, enggak usah pertanyaan. Ya. Sudah kenyang tadi itu. Demikian.